gimana nih? Saya tuh sempat bercanda kepikiran gitu ya, ini bercanda aja gitu. Heeh. Wah, saya ngomong sama tim juga, "Tim gimana Heeh. kalau kita posting, apa tuh, pemain barunya Mhm. di belakang truk?" Kan banyak tulisan tuh, Oh iya, doa ibu apa, kan heeh kita heeh. announce pemain baru kita terus kita bilang, "Ada truk nanti yang keliling kota Bandung ngumumin pemain siapa ya." Itu iseng-isengnya kita diskusi gitu. Siapa sih yang mau dipasang di belakang truk, spill mungkin posisi Eee, dulu mungkin? kalau di belakang truk kan berarti dia berada Bertahan di nih, belakang defense nih ya, defense. berarti back kali ya? Oh back kali Back ya? kali ya? Ya udah umurnya kira-kira umur berapa nih ya? Waduh, Masuk udah regenerasi mulai nih umurnya. spesifik ya. Dan yang minta foto waktu itu ibunya. Nah Nah terus, foto itu dibilang makanya. nggak kayak, "Ini jangan nggak boleh ada yang sebar-sebar ya Ya, fotonya?" Gitu? "Ini jangan dulu keluar ya." "Enggak, ini buat konsumsi keluarga," gitu kan, keluarga apa, buat keluarga kami foto. Ternyata kan Terus? keluarganya banyak ya, ada pamannya juga kan mungkin nggak ke-briefing saat itu kan. Entar dulu, di-upload-nya mohon maaf di Facebook? Kayaknya di WhatsApp, feeling saya nih, Heeh. dikirim ke WhatsApp grup keluarga kayaknya. Heeh. Terus kan ya mungkin keluarga yang lain bangga. Terus di-upload-lah ke Ya, sosial sosial media, media akhirnya gitu. boom. Boom, itu lagi main bola, saya lagi Terus? main bola di Senayan, Heeh. tiba-tiba temen, "Kang, ini apa rame?" Sehingga target kita di musim depan tidak hanya menjadi juara di Liga 1, tapi juga ingin berprestasi sejauh mungkin di Asia. Itu pun juga yang melandasi beberapa pemain baru yang kami bawa nanti, itu pemain-pemain yang sudah terbiasa main di Asia. Jadi mereka udah tahu kultur di Thailand, kultur di Korea, kultur di Jepang, kultur di Timur Tengah gitu. Jadi kita cari pemain-pemain yang udah punya kebiasaan di sana supaya bisa membawa experience itu ke dressing room-nya kita. Jadi targetnya itu. Well it's a clue ya sebenarnya. Nama-namanya tadi saya udah langsung sebut kota, mesti Oh ditambahin yang nggak ada nih. Langsung langsung. gitu. 30 Juni first training, kita Uh-huh. target sebelum tanggal 30 Juni semua pemain tuh udah kita announce. Oh bentar, bentar. Kalau kita ngobrol dari tadi kan Kang Adit ini orang yang sebenarnya tuh terplan gitu, terencana. Terus tadi sebenarnya dia udah ngomong tuh dari sini. Feeling aing mah ya, kayaknya sebenarnya pemainnya udah ada, ya kan? Tinggal diumumin aja satu-satu. Betul. Halo Soccer People, jumpa lagi di Soccer Lover di mana kali ini kita akan ngebahas BRI Liga 1 di mana kita akan ngebahas salah satu yang masih menarik dibahas. Siapa lagi kalau bukan tentang sang jawara Persib Bandung. Maung Bandung ini berhasil menorehkan back to back juara. Tapi mereka justru cuci gudang nih jelang musim baru. Apa sih sebenarnya yang terjadi? And apa sih kira-kira rencana Persib ke depannya tuh mau ke arah mana? Untuk itu kita sudah bersama dengan Deputi CEO Persib Bandung, Kang Aditya Putra Herawan. Kang apa kabar? Alhamdulillah baik Teh. Halo. Oh gitu ya? Gitu, Terus gitu di itu sini ya? dulu Oh kita ya, ulang ya Kang. udah. Kang apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Mantap. Siap. Kang pertama-tama tentu ya kita masih berbahagia sekali ini menyambut musim depan. Pastinya sih dengan semangat ya karena kan Persib kemarin back to back. Ya. Meskipun banyak yang berbicara akankah akan terlalu too good to be true kalau musim depan ini gemilang lagi, tapi hat-trick gitu ya, tapi kan nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Tapi menurut Kang Adit sendiri nih, kualitas yang Persib tunjukkan pada musim ini berada di puncak klasemen sebenarnya sejak pekan tuh ke-17 kalau kita ingat ya, hingga berhasil juara, pencapaian positif ditorehkan dengan 18 laga tanpa kekalahan. Menurut Kang Adit, kuncinya Persib musim lalu tuh apa? Ya, pertama-tama terima kasih Teh atas undangannya juga ke sini. Ya alhamdulillah kita masih mensyukuri lah ya back to back ini gitu ya. Dan jujur musim ini tuh musim yang sangat berat buat kami. Jadi kami benar-benar bersyukur bisa juara back to back musim ini. Mengingat dari awal musim itu badai cedera kita nggak pernah selesai. Betul. Kita tuh cuman full tim hanya match pertama lawan Biak, sisanya itu kita bongkar pasang terus. Bahkan kalau mungkin yang ngikutin banget bola, kita tuh punya sampai 3-4 formasi berbeda untuk akomodir si pemain yang nggak ada itu kan. Nah lalu kuncinya apa? Kuncinya adalah kalau buat kami musim ini kami menunjukkan bahwa Persib ini punya mental juara. Di musim ini seringkali kita tidak bermain bagus banget tapi kita bisa mencuri poin dan menang gitu ya. Karena itu menunjukkan kualitas mentalitas kita. Dan yang kedua adalah kesolidan semua stakeholder di belakang Persib. Makanya mungkin di beberapa kesempatan saya selalu bilang bahwa musim ini tuh yang membedakan sama musim sebelumnya, kita tuh merasa musim ini juara barengan. Juara bareng-bareng gitu. Jadi dari mulai manajemen, komisaris, semua karyawan di klub, official, of course pelatih dan pemain, dan sama bobotoh semua itu kolaborasi bareng-bareng dan bisa bikin Persib juara sampai akhir musim. Tapi denger
Bukan bocoran sih tadi cerita yang lucu beneran sampai nangis. Bener, di sini saksi mata sejarah gedung ini. Pas Persib juara itu, pas Persiknya ngegolin gol ketiga itu saya lagi Kalau di nggak salah bawah lagi meeting. meeting ya? Lagi meeting di bawah, Mhm. jadi baru beres meeting pamit jalan mau ke musola, gol itu Gol. langsung nangis. Blar lah langsung Blar, ya langsung kayak, diliatin tapi di situ orang-orang. udah tahu dong ya kayak alhamdulillah Udah lepas gitu beban di pundak tuh udah. di-seal gitu ya, Iya, posisi itu disegel udah bentok tenang. pelintir. Alhamdulillah ya. Ya, ini memang gelar tahun ini begitu spesial karena untuk pertama kalinya juara dengan sistem kompetisi penuh. Angkat trofi di Bandung pula. Betul. Ini kayak semua momennya tuh mendukung gitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya title ini bagi Persib? Title ini penting, tidak mengurangi pentingnya title-title sebelumnya. Mhm. Tapi yang tadi Teh Sheila bilang benar bahwa musim ini tuh kita mencatatkan setidaknya 4 sejarah. Yang pertama akhirnya kita bisa membuktikan bahwa kita bisa juara di kompetisi penuh. Yes. Selama ini kan selalu bilang Persib mah biasa juaranya cuman kalau ada Championship Series. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menjadi tim pertama yang bisa juara di 2 kompetisi berbeda. Championship pernah dan di kompetisi penuh juga pernah. Yang ketiga, kita juga menjadi tim walaupun Bali pernah melakukan di sebelumnya tapi kan kepotong tuh. Kita menjadi tim pertama yang mungkin back to back full gitu ya. Dari tahun sebelumnya ke tahun yang barunya. Dan yang keempat, kita pertama kali ngangkat pialanya di Bandung. Karena 3 kali sebelumnya itu di Jakarta, Palembang, dan Madura. Ini kayak sebuah mungkin 2025 ini adalah akan dikenang oleh seluruh masyarakat Bandung. Percaya nggak percaya nggak bukan bobotoh aja, tapi sebenarnya semua masyarakat Bandung, Jawa Barat juga. Jawa Barat gitu ya, penuh hatinya dengan Banget. kebahagiaan. Nah tadi juga sempat dibilang, Kang Adit bilang kalau ini adalah kemenangan bersama gitu ya. Baik, berarti kan kemenangan mulai dari semua struktur sebenarnya. Seberapa percaya manajemen sih sama nahkoda dari seorang Boyan Hodak gitu. Karena sosok ini bisa membuat tenang bobotoh gitu ya, jenius dalam taktikal dan juga media handlingnya bagus. Apakah memang manajemen melihat dia adalah sosok yang sangat tepat, terlebih saat Persib menghadapi, kita bilang tadi musim banyak cobaan lah Ya. kemarin. Bojan membuktikan sekali lagi ke kami di manajemen bahwa dia itu pelatih yang sangat cerdas. Dia tipikal pelatih yang punya kemampuan untuk meramu ingredientnya apapun, dia ramu jadi sesuatu yang bagus, yang maksimal gitu ya. Dan kami sih di manajemen benar-benar happy dengan beliau gitu ya. Dan jujur beliau ini komunikasi dengan kami di manajemen pun sangat-sangat asik lah ya, sangat solid, terbuka, transparan, direct gitu. Bahkan sampai pembelian pemain, pemilihan pemain yang akan keluar masuk, kita tuh diskusi intensif dengan Bojan. Jadi kami merasa komunikasi ini yang benar-benar enak terjalin, itu yang membuat komunikasi antara dressing room sama manajemen juga nyaman lah gitu. Dan ya kami happy banget sih sama dia. Perbincangan selanjutnya adalah gitu, tentu pasti yang langsung, ini nggak pakai koma sih menurut aku, Iya. langsung dar gitu, langsung marah ke musim depan gitu. Karena kan tentu tadi kita bahas di awal juga, harapannya seperti apa lagi nih, udah back to back, udah membuktikan kualitas, tapi mampukah stabil gitu di musim depan. Yang mana justru sekarang lagi diomongin banyak orang gitu ya. Ini per kita tapping nih, per kita tapping hari ini 11 Juni ya Soccer People ya. Persib sudah melepas 11 pemain. Iya. Ya kan? Ini kalau kita sebutin diantaranya ada Ciro Alves gitu ya, Nick Kuipers, 12 Juni sorry, tanggal 12 Juni. Itu 11. Terus ada Matteo Kocian, Kevin Mendoza, Ahmad Agung, Victor Igbonevo, Tyron Del Pino gitu kan. Orang tuh jadi Bertanya-tanya. 11 nih gitu kan, banyak ya gitu kan, dan sampai ke Franka juga dilepaskan, Kastanir dilepas, Febriansyah dan juga Rian Kurnia. Mayoritas kalau kita lihat nama-nama ini adalah nama-nama pemain kunci ya. Alasan Persib melepas banyak pemainnya nih sebenarnya apa ia cuci gudang ataukah memang sudah ada plan untuk kita harus regenerasi atau seperti apa, Kang? Jadi yang pertama kali kita mulai di 2024, musim 2024 adalah salah satunya kita membangun roadmap 3, 5, dan 10 tahun. Oke. Karena memang bagi kami Persib harus punya roadmap. Jadi kita mesti tahu nih 3 tahun dari sekarang kita mau kemana, 5 tahun mau kemana, 10 tahun mau kemana, klub secara manajemen mau kemana, secara sporting mau kemana. Nah salah satu yang dikencengin ketika diskusi awal adalah regenerasi. Jadi kita melihat ada kemiripan pola dari tahun 94-95, 2014-2015, dan 2004 dan 2025. 94-95 kita juara, 94 kita juara terakhir Liga Perserikatan, dilanjut kembali juara Liga pertama Liga Profesional, waktu Liga Dunhill ya. Habis itu puasa 19 tahun. Lalu kita juara lagi 2014 31, 2015 kita juara Piala Presiden. Habis itu puasa lagi 9 tahun.
Sekarang mirip nih, 2024 kita juara, 2025 kita juara lagi. Ada kemiripan dan kita ngelihat kita nggak mau melakukan dalam tanda petik ya kesalahan yang sama sehingga kita mungkin harus puasa lama gitu. Jadi kita berpikir oke, kalau kita mau regenerasi ini adalah momen yang paling tepat. Tanpa mengecilkan semua kontribusi dan perjuangan pemain-pemain yang sudah keluar, kami sangat menghormati dan sangat bangga dengan kehadiran mereka semua. Tapi kami berpikir bahwa memang sudah saatnya untuk kembali berpikir tentang regenerasi pemain-pemain baru, skema permainan baru dan segala macam. Kebetulan kontrak pemainnya pun habis. Jadi kami ya udah sekaligus diskusi dan kemudian berdiskusi internal bahwa ya udahlah kita mengambil keputusan bahwa saatnya untuk regenerasi lah. Plus juga pemain-pemain ini juga mendapatkan kesempatan bermain di klub lain juga gitu. Dan kami pun secara budget juga udah mulai termasuk dalam roadmap tadi sudah mulai mengalokasikan untuk pembangunan stadium, terus pembangunan training center dan segala macam. Jadi kita fokusnya udah mulai ada ke fokus yang lain juga gitu. Jadi udah mulai dibagi lah. Oke, tapi kan kalau kita berbicara mengenai regenerasi gitu ya, betul memang setuju selain permasalahan kontrak gitu, tapi pasti ingin memunculkan dalam tanda petik warna atau kualitas Persib yang baru. Dalam regenerasi ini sendiri apa sih yang dicari oleh manajemen? Mungkin kualitas pemain seperti apa atau yang disasar tuh seperti apa? Maksud dari regenerasi yang direncanakan ini? Jadi pertama ketika kita bicara regenerasi itu banyak yang berpikir, jangan-jangan langsung ganti sama pemain akademi usia 20 tahun enggak. Regenerasi itu adalah tetap memadukan antara pemain senior yang memang punya pengalaman bagus dan kuat dengan pemain-pemain potensial muda gitu ya. Kami punya target di 1-2 tahun ke depan kita bisa turunkan average age kita ke angka 28-27 tahun. Itu target kita. Jadi kalau mau ketemu 27-28 kan akan ada pemain usianya 30-an ke atas juga. Tapi akan ada banyak yang di bawah 27 juga. Untuk apa? Supaya kita punya tim yang solid selama bertahun-tahun. Jadi kita nggak pengen punya tim yang tiap 2 tahun ganti, 1 tahun ganti. Kita pengen punya tim yang 5 tahun terus konsisten, bisa bermain di papan atas terus, bisa juara terus, bisa main di Asia terus, in the same time pemain juga kita nggak ganti-ganti. Paling kita cuma tambah 1-2 pemain aja yang kurang gitu. Nah target kita ke arah sana. Nah pemain apa yang kita cari? Pemain yang sebetulnya untuk saat ini sesuai dengan filosofi dan keinginan Bojan. Jadi seperti yang Bojan sering tunjukkan lah, punya pemain punya kecepatan, punya visi, punya spirit berjuang di lapangan tengah yang bagus juga. Sementara kita masih mengarah ke sana. Kita masih membangun di belakang juga tentang filosofi sama kurikulum sepak bola Kota Bandung. Harapannya dari sini outputnya adalah pemain apa yang kita mesti cari sesuai dengan filosofi dan kurikulum sepak bola Kota Bandung tadi. Berkaitan jadi sebenarnya. Ini jawaban yang luar biasa dan boleh dibilang ini banyak yang ditunggu oleh semua pecinta sepak bola tanah air, terlebih bobotoh ya tadi terkait dengan regenerasi. Karena kita betul pengen tahu, kan juga deg-degan ya regenerasi macam gimana nih gitu sebenarnya yang kita omongin. Cuci gudang beneran kah? Terus apa yang plannya apa itulah ya tadi ya. Semoga jawabannya ini melegakan yang menunggu jawaban pertanyaan ini gitu ya. Nah, tapi yang menarik juga, kemarin ini Persib Bandung mengumumkan pemain baru, Sadil Ramdhani dengan cara yang unik gitu ya. Ini kalau biasa kan diumumin preskon gitu ya, ini luar biasa loh. Ini mengambil cara yang menarik perhatian semua karena ditaruh tuh di Videotron di Simpang Dago, Sulanjana. Cara ini memang menarik banyak perhatian, gak cuman bobotoh aja tapi siapapun yang lewat pasti akan nonton dulu gitu. Ini idenya tuh dari mana Kang? Ini apakah untuk promosi gitu ya, tapi apakah akan menggunakan cara serupa juga kepada pemain lainnya? Sering dong kita nonton Videotron nongkrongin ya. Nongkrongin. Jadi sebenarnya kita tuh mulai menyadari bahwa Persib itu harusnya sudah menjadi sebuah brand, nggak cuman sebuah klub sepak bola. Nah gimana caranya agar Persib ini benar-benar tumbuh menjadi sebuah brand? Harus ada cara-cara inovasi yang memang mengkombinasikan antara aspek sporting dengan aspek komersial. Dan salah satu inovasi yang kita lakukan adalah ini, kita coba pertama kalinya kita announce pemain di Videotron dan kita menggunakan beberapa teaser tuh kemarin. Bahkan agak dikerjain tuh sama tim kreatifnya kita bilang jam 18.00 kan, padahal tuh 18.30 tuh. Jadi 18.00 tuh saya udah deg-degan ini bikin macet gak ya? Karena udah penuh tuh jalannya tuh. Nanti ini polisi bakal ini gak, itu udah rame. Cuman kami ingin membuktikan juga bahwa Persib ini adalah milik seluruh warga, bukan cuman hanya milik bobotoh.
Makanya kenapa kita melibatkan di tempat publik, agar bukan cuma bobotoh yang menikmati, tapi semua warga Kota Bandung. Sehingga kami punya mimpi dan sudah terjadi memang bahwa kecintaan terhadap klub itu diwariskan. Nah, cara menjaganya seperti apa? Melibatkan warga sebanyak mungkin, sesering mungkin. Kalau cuma di sosial media kita kan mungkin hanya bobotoh orang-orang aja yang mengikuti sosial media kita kan. Atau yang punya sosial Yang media punya aja. sosial media Nah, aja kan kan. nggak semua udah pasti punya Betul. Instagram atau TikTok gitu kan. Betul, tapi ketika kita publish di tempat umum, semua warga Kota Bandung Bisa tahu. bisa tahu. Bahkan kemarin tuh ada cerita tukang cuanki juga sampai jualan dulu di situ, nongkrongin gitu kan. Jadi menurut kami melibatkan warga itu adalah hal yang tepat, dan ini mungkin bukan yang pertama kita akan lakukan, bukan yang terakhir gitu ya, mohon maaf. Kita akan coba inovasi lainnya juga di beberapa pemain berikutnya akan kita umumkan. Oh sebentar, inovasi lainnya berarti selain Ya. Megatron apa nih? Tiba-tiba muncul mungkin dari tengah mana nih? Saya tuh sempat bercanda kepikiran gitu ya, ini bercanda aja gitu. Heeh. Wah, saya ngomong sama tim juga, tim gimana kalau kita posting pemain barunya di belakang truk. Kan banyak tulisan tuh, Oh iya. doa ibu apa. Nah, kita announce pemain baru kita, terus kita bilang ada truk nanti yang keliling Kota Bandung ngumumin pemain siapa ya. Itu iseng-isengnya kita diskusi gitu. Oh, gitu. Kreatifnya kita kemana ya gitu. Ah gitu, emang punten siapa sih pemainnya? Siapa sih yang mau dipasang di belakang truk? Spill mungkin posisi dulu mungkin. Kalau di belakang truk kan berarti dia berada Bertahan di nih, belakang defense, nih ya. defense. Berarti back kali ya. Oh, back kali Back kali ya. Ya udah umur deh, kira-kira umur berapa nih ya? Waduh, Masuk regenerasi udah mulai nih umur. spesifik ya. Adalah Umur kita berapa nih? umur pasti kita selalu mencari rentang itu di usia 25 sampai 31 kali ya. Rentang itulah. Cari ya kira-kira siapa nih. Karena kan gini, karena kan Persib ini kan akan bermain di kompetisi Asia. Dan pasti butuh kedalaman skuad yang baik. Hingga kita bertanya-tanya, emang rencana yang mau didatengin skemanya gimana? Berapa orang sih kira-kira gambarannya, gambaran kasarnya deh. Yang pasti kan 8 pemain asing kita yang udah diumumkan kan 7 ya. Yes. Berarti ya mau gak mau kita mesti mencari 7 pengganti. 7 pemain asing mesti kita ganti. Terus udah keluar 3 pemain lokal, ada Edo, Rahmat Irianto, sama Rian Kurnia. Otomatis kita mesti nyari setidaknya 3 pemain lokal. Jadi itu aja udah 10 tuh. Sambil kita mungkin tambah beberapa pemain lagi untuk kebutuhan regulasi. Ya mungkin 11 atau 12 mungkin ya pemainnya. 11-12 pemain Ya. baru yang mungkin nanti muka-muka baru akan memperkuat Ya. skuad Persib. Tapi Kang Adit, kenapa seorang Sadil Ramdhani yang didatangkan? Akhirnya Itu gosip tahunan ya. aku tuh kalau ngomongin Sadil Ramdhani sampai kayak, iya nih Sadil katanya mau kita lihat ntar deh ya. Bener. Gosip tahunan yang kayak, oh iya ya tahun kemarin juga ngomongnya gitu. Kita lihat aja gitu. Kita lihat aja. Tapi akhirnya apa sih yang membuat keputusan ini terjadi? Satu, Sadil itu adalah permintaan langsung dari Bojan. Oh ya? Ya Tell itu. us about it. Gimana dia mintanya? Jadi Bojan kan dulu ngelatih di tim Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Pernah di GDT juga. Waktu dia di KL City dia sering ketemu dengan Sabah, which is timnya Sadil. Jadi Bojan tahu banget kapasitasnya Sadil, dan bagi Bojan, Sadil itu salah satu pemain yang paling unik dan paling potensial. Dan sangat-sangat cocok dengan filosofi Bojan. Bojan tuh punya buku namanya Bojan Ball. Itu ada tuh, saya lihat di ruangan latihan dia, what is it Bojan? Ini Bojan Ball. Jadi saya bisa bilang bahwa Sadil itu cocok dengan Bojan Ball atau skemanya Bojan gitu ya. Makanya Bojan sangat-sangat ingin membawa Sadil. Plus Sadil juga masih pemain yang sangat muda gitu. Dia sedang berada di prime time usianya. Jadi di usianya yang lagi matang-matangnya ketemu dengan pelatih yang benar-benar pengen dia dan cocok dengan skema si pelatih. Kita ngerasa ini akan jadi perpaduan yang pas lah gitu ya. Dan kita sudah mulai berbicara tentang Sadil itu sebetulnya dari November tahun lalu teh. Dan butuh waktu 3-4 bulan untuk benar-benar bisa mendapatkan tanda tangan dari Sadil gitu. Jadi lumayan perjuangannya, tapi karena ini juga keinginan Bojan dan kami pun manajemen percaya bahwa dia adalah pemain yang cocok bagi tim, ya jadi kita fight untuk datengin. Iya, tapi sempat bocor lah ya. Iya, sempat bocor. Sempat kecolongan. Colongan. Ada foto yang di-post tapi padahal belum diumumin. Belum. Padahal itu udah di restoran tuh udah di booking tuh. Udah di booking Gak ya. boleh ada yang lain. Gak boleh, tetap aja gitu. Emang Iya. waktu kejadian itu terjadi gitu ya. Suasananya seperti apa sih? I mean like, ini kan sebenarnya seperti sesuatu yang tadi Kang Adit juga bilang, sebenarnya sesuatu yang seperti sudah lama diinginkan akhirnya kejadian juga. Saat itu seperti apa kondisinya? Jadi sebenarnya deal sama Sadil itu udah lama. Oh iya. Ya, udah lama sebetulnya. Di lisan nih ya. Ya, secara verbal tuh udah oke, itu udah lama. Cuman memang kami menghargai Sadil karena masih ada kontrak dengan Sabah, jadi kita nggak pursu lebih jauh lah. Pokoknya secara komitmen ya udah kita udah ini gitu kan. Untuk musim depan ini. Untuk yang 2025-2026 gitu. Oke. Nah,
itu pertama kalinya kita ketemu Sadil secara person tuh, face to face tuh kemarin tuh yang lagi di restoran makan malam itu. Kang Adit pertama kali ketemu dia? Pertama Pertama kali. kalinya? Face to face tuh di situ. Orang kan punya feeling biasanya ya. Feel-feelan lah orang kalau ketemu Ya. orang kan kayak ini orang gini. Kang Adit sendiri kalau ngelihat dia gimana? Positif banget. Dil maaf ya, ini kalau misalkan ada nggak enak-enak jujur nih, harus jujur. Ya. Tapi Kang Adit gimana? Hansnya saya, feeling saya tuh positif banget. Enak banget ketemu dia tuh. Dan bener-bener kayak langsung klop aja ngobrolnya. Dan kebetulan kan ada keluarganya. Jadi kami tuh sekarang di Persib kalau bawa pemain baru kita tuh ingin kenal juga sama keluarganya. Jadi ada beberapa pemain bahkan kita ketemu sama keluarganya. Bahkan ada 1-2 pemain yang sampai kita ketemu sama lawyernya. Supaya kita juga nanti kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu ke depan akan seperti apa. At least kalau kita udah kenal lawyernya, kita tahu nanti ngobrolnya gimana dan ya how to settle. Lebih enak karena kenal menyeluruh gitu ya. Nah sama Sadil ini kebetulan kita sampai ketemu sama ibunya, ketemu sama adiknya gitu dan ya luar biasa sih ibunya tuh berkontribusi banyak juga agar Sadil ke Bandung gitu. Jadi benar, jadi saya berterima kasih banget sama ibunya waktu itu. Dan yang minta foto waktu itu ibunya. Nah, terus foto itu, dibilang makanya. nggak kayak ini nggak boleh ada yang sebar-sebar ya fotonya gitu? Ini jangan dulu keluar ya, enggak ini buat konsumsi keluarga gitu kan, keluarga buat keluarga kami foto. Ternyata kan keluarganya banyak ya, ada pamannya juga kan mungkin nggak ke briefing saat itu kan. Aduh, di uploadnya mohon maaf di Facebook. Kayaknya di WhatsApp, feeling saya nih, dikirim ke WhatsApp grup keluarga kayaknya. Terus kan ya mungkin keluarga yang lain bangga. Terus diupload lah ke sosial media gitu. Akhirnya gitu. boom. Itu saya itu lagi main bola, saya lagi main bola di Senayan. Tiba-tiba temen, Kang, ini apa rame? Dan langsung tuh kata-kata di mulut bingung tuh. Astagfirullah, Masya Allah, Allahu Akbar gitu ya. Lagi ngapain nih Kang? Itu mah ngopi, dalam hati udah deg-deg. Gak tuh lagi ngopi aja gitu. Karena kan pengen make sure bahwa diumumkan di waktu yang tepat lah. Iya. Dan semuanya settle dulu ya gitu. Kayak betul-betul oke, let's go. Kita publish gitu ya. Oke. Nah ini gimana sih memang kita tadi berbincang kan bagaimana pemilihannya, rencana regenerasinya gitu. Kualitasnya juga seperti apa yang diinginkan tadi kita bahas. Sekarang kita beralih ke sesuatu yang tidak kalah penting juga. Kita mau berbicara terkait dengan stadion. Ya. Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Soccer People ini kita akan sering ya, kita dulunya kan memang kita Persib Bandung Persib sama dengan Sijak Harupat gitu. Tapi sekarang Siliwangi, Sijak Harupat ya. Sekarang GBLA ini juga sudah mulai sangat sering terekspos gitu ya. Kita sering bertandang ke sana juga. Kedepannya ini seperti apa Kang? Ya sempat ada rumor bahwa akan melibatkan pihak swasta dalam bertanding pembangunan stadionnya. Pembangunan stadionnya seperti apa Kang? Jadi GBLA itu sudah diserah terimakan ke Persib tahun lalu untuk dikelola selama 30 tahun. Jadi dengan bahasa mudahnya mungkin kita bisa bilang 30 tahun ke depan itu Persib yang ngurus lah si stadionnya. Nah kita merasa bahwa 30 tahun ini nggak mungkin cuma dipakai hanya ketika match day aja. Satu musim itu kan kita main 17 match kalau Liga 1 ya, tambah Asia mungkin 3 sampai 5 atau 6 gitu lah. Berarti kan dalam satu tahun mungkin cuma berapa tuh? 20-23 match. Sedangkan itu 365 hari kan. Jadi kita kepikiran GBLA ini mesti menjadi salah satu pusat perekonomian di daerah situ. Mesti jadi kayak GBK lah, orang lari pagi di situ, beracara di situ. Kita pengen fokusnya ke sana. Sehingga kita punya kepikiran ya udah kita pegang GBLA untuk kemudian kita bangun jadi sebagai salah satu sport tourism di sana. Tapi sebelum ke sport tourism, GBLA-nya mesti kita benahin dulu jadi salah satu stadion yang paling bagus dulu. Supaya pemain pun nyaman, warga Bandung dan Jawa Barat pun bangga ada stadion itu. Kedepannya kita akan membangun berbagai macam fasilitas dari mulai training centernya di situ. Bahkan kita sudah kepikiran untuk membangun beberapa area komersial juga di situ agar warga kota Bandung tuh kalau liburan tuh ya ke sana. Jadi ke stadion itu bukan cuma untuk datang nonton Persib, tapi juga untuk ya bawa keluarga untuk liburan. Bahkan kita juga menyewakan gedung kita tuh, stadion tuh beberapa area untuk meeting. Jadi bayangin meeting, view-nya itu langsung lapangan stadion gitu, lapangan bolanya gitu. Nah kita lagi mulai ke arah sana. Nah kita lagi kerjasama juga sama pemerintah kota untuk pembangunan ini karena ada beberapa areanya juga kan masih milik pemerintah kota gitu dan kita udah bicara sama pemerintah kota kita mau membangun training center di situ. Nah iya, katanya Bobotoh juga menginginkan training ground gitu ya. Betul. Memang ini kan pasti nggak mudah, apalagi kita ngomongin sebuah fasilitas tuh yang besar gitu, bukan yang sekedar gitu. Nah ini bagaimana perkembangannya, lokasinya juga katanya dekat GBLA ya? Betul. Lokasinya itu rencananya adalah di sebelah timur GBLA. Jadi kalau dari Tribun Timur itu mundur ke belakang itu ada area. Kita lagi diskusi dengan pemerintah sekitar untuk membangun training center.
Namanya itu rencananya Kampung Persib di Kampung situ. Persib. Kita kan punya beberapa training pitch di situ, ada yang sintetis, ada yang rumput natural gitu, dan kita akan membangun fasilitas latihan semuanya di sana agar tim pertama itu bisa latihan di sana plus tim akademi kita juga bisa latihan di sana. Tujuannya apa? Tujuannya juga ini lagi ngedorong untuk pembinaan usia muda. Sehingga Bojan sama tim pelatih itu kalau mau nonton akademi tinggal geser ke lapangan sebelahnya karena akademi juga latihan di situ. Bisa kelihatan mana pemain-pemain yang potensial. Kalau sekarang kan jauh nih dari GBLA, kalau mau lihat yang akademi harus ke Sidolik, Iya. harus ke Arca Manik Jadi atau ini ke Siliwangi. rencananya membuat sesuatu yang terpusat gitu Terpusat, ya. betul. Makanya Makanya tadi kita nama judulnya Kampung Kampung Persib. Persib gitu. Nah memang banyak cara nampaknya yang diusahakan atau dirancang gitu ya untuk mendekatkan Persib dengan Bobotoh. Salah satunya juga ini adalah dengan diluncurkannya paspor Planet Persib dan membership. Ya. Planet Persib dan membership cenah ya. Bisa dijelaskan mungkin tentang dua program ini dan keuntungannya untuk Bobotoh tuh seperti apa Kang? Sebenarnya paspor sama membership ini memang dua program yang berbeda. Selama ini sering agak salah kaprah menganggap bahwa paspor itu adalah membership tapi yang premium sebetulnya. Sebenarnya paspor itu adalah hak akses yang paling premium kepemilikan terhadap si Persib itu sendiri. Di dalamnya ada banyak akses eksklusif, contoh ya kayak jersey khusus, terus juga punya akses ke training ground. Jadi pemilik paspor ini kita harapkan memang menjadi salah satu pemilik hak akses unik terhadap si klub itu sendiri. Kedepannya kalau kemudian Persib ada rencana untuk go public, seperti yang kemarin lagi rame ya, pemegang paspor ini memiliki hak paling awal untuk memiliki si saham Persib tersebut kedepannya. Gitu. Jadi paspor sama going public kalau buat kami ya itu adalah manifesto real dari tagline kami selama ini, Persib nu aing. Ya kan ya, Persib nu aing itu kan Persib yang saya. Ketika kita go public dan punya paspor itu adalah manifesto real bahwa kita tuh ya punya akses terhadap si public memunculkan sense of belonging tapi yang real gitu ya. Ini benar-benar bisa benar-benar di tangan kita gitu ya, nggak cuma sekedar kata gitu ya. Oh wow. Itu plannya. Kalau membership seperti program loyalty pada umumnya gitu ya, akan ada akses-akses khusus, benefit khusus, contoh kayak diskon, terus early bird untuk pembelian tiket, hal kayak gitulah. Dibanding comparing sama yang tadi paspor itu lebih ke hak kepemilikan terhadap si Persib itu sendiri. Oke, nah ini pendekatan apa juga nih kira-kira yang dilakukan manajemen Persib kepada para bobotoh? Seperti yang kita ketahui soalnya hubungan kelompok supporter ini kan sempat mengalami pasang surut yang boleh dikatakan yang normal ya, namanya kelompok supporter sepak bola pasti ada aja gejolaknya, dramanya gitu. Beberapa kali kelompok bobotoh melakukan protes kepada manajemen. Tapi kan tadi kalau kita lihat sebenarnya banyak yang telah diusahakan untuk membuka, merangkul para bobotoh dengan cara yang sangat menyenangkan. Tapi menanggapi hal ini seperti apa Kang? Kami tuh dari awal musim menyadari bahwa bobotoh atau fans kami ini adalah bukan sekedar fans tapi mereka adalah partner kami. Itulah kenapa kami dari mulai awal musim membuka diri untuk berkomunikasi secara terbuka dan transparan ke mereka gitu ya. Dan semua elemen dari mulai timur, utara, barat, dan selatan. Karena kami percaya mereka harus dilibatkan dalam segala hal gitu ya. Termasuk juga dari segi hal komersial dan bisnis. Kita tuh sekarang ngobrol sama mereka loh. Kalau misalnya kayak kita mau launching bisnis produk yang baru nih, menurut kalian bagus nggak? Kalau nggak bagus, kira-kira yang bagusnya kayak gimana? Karena mereka tuh kan orang-orang yang ada di grassroots, mereka yang paling tahu kebutuhan dan keinginan si bobotoh gitu. Jadi kami melibatkan sebanyak-banyaknya bobotoh untuk kita dengar gitu. Karena kami percaya semakin banyak kita mendengar, semakin tepat keputusan yang akan kami ambil gitu. Dan juga kami melibatkan mereka dalam berbagai macam aktivitas gitu ya. Kayak terakhir kita ada event pas kita perayaan juara tanggal 24-nya, kita melibatkan komunitas tuh di acara musiknya. Kalau Teh Sheila tahu, semua band yang manggung di hari itu band-band yang mewakili tiap tribun. Jadi kayak DT09 utara, lalu ada Panas Dalam itu di timur gitu ya, baratnya itu lebih ke kuburan dan segala macam. Jadi kita mencoba mewakili band-band itu mewakili tribun yang ada. Karena kami percaya bahwa Persib nggak mungkin bisa di hari ini tanpa ada dukungan penuh dari si bobotoh tersebut gitu.
Benar, tapi pasti selalu aja ada tantangannya, yang Ya, namanya konflik pasti ada ya, gitu ya, meskipun, semua saling berusaha menghadirkan yang terbaik, tapi antara manajemen dengan bobotoh, hubungan mesranya mungkin emang kayak gitu ya, ya, dengan cara ada betul. protes-protes, ada komplain-komplain yang tentunya, pasti, tiap musim ya atau tiap, waktunya akan berusaha dicari jalan keluar yang sebaik-baiknya gitu Mereka ya. tuh kontrol bagi kami lah. Ya, Mereka tuh sebenarnya itu kontrol, ya, ya, mereka gitu tuh ya. kontrol. Jadi saya pernah bilang sama mereka juga di setiap kesempatan bahwa kita tidak akan selalu sependapat, kita tidak akan selalu sepakat, tapi ketika kita tidak sepakat dan tidak sependapat, kita harus duduk bareng untuk cari jalan tengah. Bukan dengan saya ngambil keputusan sendiri, kalian ngambil keputusan sendiri terus kita berantem. Enggak, kita tetap Wow. harus duduk bareng, saya sampaikan alasannya apa, saya dengarkan kalian dan kita bersepakat bahwa oke, klub akan melakukan ini, fans akan melakukan ini. Jadi kita sama-sama tahu Wow, gitu. but I think that's a solid foundation, a Ya, very important foundation untuk membangun sesuatu yang besar sih. betul. Oke, Persib ini adalah salah satu tim yang memiliki keuangan sehat di Indonesia. Mungkin soccer people jarang terdengar Persib atau mendengar Persib nunggak gaji pemain gitu ya. Ini langsung kita tanya kuncinya apa? Strategi bisnis apa sebenarnya yang diterapkan oleh Persib Monggo Kang? Nih Ya, pasti langsung gini semua. Nunggu, langsung mendengarkan gimana Kang? sebenarnya dimulai dari kontrol finance yang tepat. Dan bagi sebuah klub 60% sampai 70% spending itu ada di sporting. Untuk gaji pemain, penyelenggaraan pertandingan, gaji pelatih, official dan segala macam. Dan kita harus punya kontrol penuh terhadap ini. Jadi di musim ini salah satu yang kita lakukan adalah benar-benar kontrol spending. Jadi kita nggak mau overspending, contoh aja kayak pemain. Kita bisa aja tuh misalnya Bojan bilang, "Dit, Luka Modric lagi free tuh, bawa deh Luka Modric." Bisa aja gitu. Tapi apakah kemudian secara finansial akan sehat untuk sustainable kita ke depannya? Belum tentu gitu. Jadi kita juga di musim ini ketika musim depan berdiskusi tentang pemain ya, kita tuh sama Bojan selalu kayak gini, "Bojan, kamu mau pemain posisi apa misalnya? Nomor 9 deh misalnya, nomor 9." Dia ngasih list 20 pemain. 20 pemain ini kita list down, kita kita filter based on statistik segala macam sampai ketemu 5 pemain misalnya. Dari 5 pemain ini baru kita ngomongin budget. Oke Bojan, ada 5 pemain. Kita mesti mikirin mana yang budgetnya paling reasonable buat kita. Kita nggak mau, kita iya-iya aja, di tengah musim kita nggak bisa bayar. Karena kita nggak punya kontrol terhadap finance-nya. Jadi kita tuh punya batasan lah. Oke, ini adalah budget spending kita maksimal di sini. Mau pemain sebagus apapun, kita nggak mungkin ngelewatin ini. Kenapa? Karena gini, di sepak bola dressing room itu penting. Penting banget dressing room itu. Kalau dressing room yang nggak harmonis, keluarnya pasti akan bermasalah. Nah, kalau ada mulai gaji bermasalah, 1-2 orang yang mengeluh segala macam, dressing room tuh jadi nggak sehat. Ketika ini nggak sehat, Iya keluarnya pun lagi, nggak akan positif. iya lagi. Makanya bagi kami lebih penting memastikan dressing room tuh sehat. Dengan cara memastikan keuangan tuh sehat, dengan cara apa? Yang kita keluarkan tuh memang reasonable. Kita nggak mau overspending, kita nggak mau pemain yang mestinya harganya 10.000, misalnya Rp10.000 misalnya gitu ya. Tapi karena tekanan misalnya dari Bobotoh bagus ini, minta 30.000 kita beli, nggak bisa. Karena di satu waktu kita akan kesulitan untuk membayar itu dan akhirnya semuanya terdampak gitu. Jadi itu yang pertama kita lakukan. Dan yang kedua tadi contohnya adalah kita selalu berinovasi di sisi komersial. Kayak tadi lah Videotron kita launching. Itu kan sebenarnya ngasih info ke brand bahwa Persib itu nggak cuma Bobotoh loh, kita bisa Agree. ngasih exposure ke semua warga Kota Bandung loh. Itu sebenarnya ada pesan tersembunyi ke brand bahwa yuk masuk ke Persib karena ini potensial segala macam. Dan kita selalu berinovasi di sisi itu. Nah, dua hal itu yang kita selalu kontrol finance sama komersial, terus berinovasi, cari sponsorship, partnership, kolaborasi. Bahkan musim depan kita mulai pengen Persib ini banyak kolaborasi sama brand-brand distro lokal gitu. Baju-baju lokal yuk kita buka, nggak cuman untuk satu momen tapi kalau bisa satu musim lah kita produksi bareng sama mereka gitu. Jadi Persib ngeluarin jaket motor. Selama semusim tuh keluarin jaket motor, nggak cuma 1.000 unit, tapi benar-benar kita produksi itu jaket motor. Anak Vespa kita bikinin jaket Vespanya Persib, kayak tadi yang tadi bilang, mungkin Persibnya kecil aja, tapi belakangnya ada Vespa model apanya gitu. Jadi kita mau berinovasi ke sana, karena klub kalau mau sustain ya harus terus berinovasi dari sisi komersial. Dan kita nggak mungkin bisa sukses kalau nggak dapat dukungan juga dari bobotohnya. Yes. Makanya kuncinya tadi, komunikasinya kita buka dulu, transparan dulu. Dan kami yakin ketika udah transparan kita bisa punya banyak kolaborasi dengan bobotoh. Bahkan kayak store nih Persib Store, dulu mah kan kita datang ke kota nyari toko, ruko segala macam. Sekarang enggak. Kita ngomong sama komunitas, kamu punya tempat nongkrong nggak di Cirebon misalnya? Ada nih kita punya tempat nongkrong Kang Cirebon, mau nggak kita bukain toko di sana? Jadi kita support inventory-nya, kamu cuma siapin tempatnya aja, kita bantuin dekor dan segala macam. Jadi mereka yang manage,
kita yang bantuin inventory-nya, sehingga ekonomi mereka juga kan naik, karena juga bisa generate revenue dari situ. Dan kita pun terbantu karena kita nggak perlu bring traffic ke sana, karena udah ada traffic-nya di sana gitu. Nah, hal-hal gitu yang lagi kita pikirin lah sekarang gimana kolaborasinya. Ini komunikasi, kontrol, dan planning ya. Ya. Ini 3 core yang nampaknya berjalan sangat luar biasa. Tapi nih Kang Adit ya, itu kan tadi kita udah ngomongin Persibnya gitu Ya. ya. Kang Adit sendiri ini menjabat sebagai Deputi CEO gitu ya. Nih bolehlah curhat sedikit mungkin apa sih memang tantangan mengelola tim seperti Persib yang memiliki basis massa besar. Dan tentu kan tekanannya juga nggak gampang gitu Ya. kan. Gimana Kang? Saya itu masuk Tarik nafas dulu. ya. Gitu dulu, ada gitunya tuh. Setiap pertanyaan kesana tuh saya langsung gitu. Saya tuh sebelum masuk Kumaha. Persib udah punya 18 tahun pengalaman kerja. Ya sedikit cerita lah, udah pernah kerja di corporate, di startup, di government, di swasta, terus pernah di luar negeri juga gitu. Tapi 18 tahun pengalaman ini dibandingkan 1 tahun di Persib. Kenapa? Iya. Bentar, kok ada Wah gila, 1 tahun di Persib itu hidup tuh benar kayak roller coaster tuh bener gitu. Jadi bener-bener kayak mental, ke brain itu kita di-squeeze banget untuk mikir gitu. Karena yang kita hadapin itu people, fans yang segitu animonya, antusiasmenya, karena fanatik banget. secinta itu, Secinta cinta mereka itu, sangat besar betul. untuk Persib. Persib itu lebih dari sekedar klub. Kalau kata kita mah bahasa hati, kalau orang Sunda ya bahasa hati lah gitu ya. Jadi mereka tuh bener yang habis-habisan. Waktu saya pawai itu inget banget mereka sampai yang baru saya gitu kayak yang wah gila ya. Dan yang membedakan kami dengan mungkin ya saya nggak tahu nih dengan klub lain adalah yang tadi Tesila bilang di awal bahwa ketika Persib pawai yang datang ke pawai itu bukan bobotoh. Tapi masyarakat, seluruh masyarakat kota Bandung dan Jawa Barat. Jadi udah nggak ada lagi ngomongin bobotoh, udah ngomongin mah masyarakat kota Bandung merayakan pesta aja gitu. Kebahagiaannya tampak nular banget. Nular gitu. banget itu. Sampai kemarin saya dari Bandung pakai taksi online ke Wus gitu. Dia tahu saya gitu kan, Kang ini. Terus dia cerita, Kang tahu nggak tanggal 25 pas konvoy, saya berhenti kerja. Saya bilang ke istri, udahlah, gak usah nyari uang. Kita pawai dulu hari ini. Uang mah gampang kita cari. Sampai maksudnya, wow gitu. Mereka tuh sampai segitunya gitu ya. Mohon maaf ini produser tadi cerita. Jadi ternyata produsernya Soccer Lover nih ya. Soccer People biar tahu dia cuti. Dia cuti biar ikut pawai ke Bandung. Tanggal 25 itu ya. Tanggal 25. Cutinya udah sebulan sebelumnya gitu. Udah anceng-anceng nih tanggal segini sama segini katanya karena udah yakin. Juara, iya Luar benar. biasa. Nah jadi pressure-nya juga besar. Dan walaupun Persib itu bukan dunia sepak bola pertama saya, karena saya sempat handle tim komunitas gitu ya, tim semi amatir. Tapi ketika masuk yang scale-nya sebesar Persib itu pressure-nya luar biasa. Terus juga baru ketemu di dressing room dan ketika saya masuk timnya adalah tim juara yang kita tahu kalau orang juara kan wah egonya kan tinggi banget gitu Dan kan. tekanan ke kita juga Iya. pasti kan. Terus dibandingkan dengan manajemen sebelumnya juga pernah bawa juara, jadi juga personal pressure juga ada. Jadi kayak luar biasa banget. Terus dan awalnya kan saya memang sebelum jadi deputi CEO kan masih interim dulu tuh Teh. Sebetulnya interim dulu gitu. Jadi perjalanan itu panjang dari mulai interim, jadi sporting director, baru jadi deputi CEO. Jadi perjalanan itu benar-benar menempa saya untuk dari segala aspek lah gitu. Mentally, physically, sama ya brain juga benar di-squeeze banget tuh. Jadi benar-benar luar biasa. Cuman karena memang saya cinta banget sama sepak bola jadi selalu ada momen yang bisa saya cintai lah di setiap pressure itu. Karena Kang Adit sangat cinta Ya. sepak bola ya. Mm-mm. Itu Keywordnya. Keywordnya. Oke, sekarang mau tanya nggak pakai gombal. Ya. Apa yang sebenarnya Kang Adit lihat yang membuat Persib ini berbeda dari yang lain? Kan udah nyelem nih, udah di sini gitu. Satu yang mungkin sangat membedakan Persib itu bukan hanya sebuah klub, tapi Persib itu adalah manifesto real dari sosial dan budaya Kota Bandung. Jadi kalau kita ngomongin Persib itu bukan cuma sepak bola, tapi ini adalah benar-benar manifesto sosial dan budaya. Makanya saya bilang sama tim, setiap kali Persib ada problem, itu bukan problem sepak bola, itu adalah problem sosial. Jadi approach dan treatmentnya pun harus sosial. Nggak bisa pakai kacamata sepak bola doang gitu. Kita ada, misalnya ada isu sama bobotoh gitu ya. Jangan ngeliat ini adalah isu sepak bola. Wah ini nggak ikut aturan gini, nggak bisa. Ini udah isu sosial. Jadi approach-nya mesti social base juga gitu. Komunikasi, understanding dari kacamata mereka apa dan masuk ke kulturnya mereka gimana dan bahasa yang digunakan pun harus bahasa yang mereka paham gitu. Jadi mungkin itu yang pertama yang membedakan nih. Jadi dan saya selalu bilang karena itu adalah manifesto sosial dan budaya, mungkin Persib adalah satu-satunya klub yang kecintanya itu diwariskan. Contoh di Manchester, bapaknya pendukung United.
ketika United lagi jaya-jayanya tahun 99, 2000 awal gitu ya. Anaknya lahir tahun 2010, 2000 awal lahir, akhirnya mulai remaja tahun 2010 ketika City lagi jaya-jayanya. Anaknya mungkin jadi pendukung City dan bapaknya fine dengan itu. Di Bandung, kakeknya Persib, bapaknya Persib, anaknya bukan Persib, keluar dari kartu keluarga. Gak bisa ada sejarahnya kayak gitu. Dan bener gitu. Sok, di Bandung tuh ada. Itu bisa juga jadi batal kawin gara-gara itu Bener. ya kan? Bener, itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati. Dan teh bener, ini ada 2 fun fact ya. Yang batal kawin sama cerita yang lain. Jadi ada satu teman saya deket, mungkin ini isu semua anak laki-laki dengan bapaknya ya. Dia hanya bisa bicara dengan bapaknya ketika nonton Persib. Kalau lagi nggak nonton Persib dia nggak bisa ngobrol sama bapaknya. Bapaknya tuh dingin. Gitu. Tapi ketika nonton Persib dia bisa merasakan kehangatan bapaknya. Dan itulah yang bikin dia cinta sama Persib. Nah yang kedua ada teman saya. Kalau ini bukan batal nikah, tapi dimundurin nikahnya. Karena bentrok sama jadwal matchnya Persib. Untung Teteh tadi nggak jadi batal nikah karena pawai. Enggak. Kalau ini sampai mundur Tapi nikahnya. sedihnya ya karena itu jadi miss pawainya karena nggak mungkin kesana tanggal 25-nya gitu. Kalau itu sampai mundur. Dan undangan sudah disebar. Demi ya? Demi. Mundur. Dua-duanya bobotoh. Sampai dua-duanya sepakat ketemu ke orang tuanya. Kita sepakat mundur. Kita tanggung malu bersama. Mundur. Mundur. Well, it is certainly more than just a football club ya. Benar, itu yang mungkin membedakan kami dari klub yang lain tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap klub yang lain. Oke, nah apa nih target Persib nih Kang musim depan memilih hat-trick gitu juara atau berbicara banyak di kancah Asia karena 2 hal ini sama-sama dinantikan dan didoakan gitu. Target setiap tahun Persib adalah juara, jadi musim depan juga pasti targetnya adalah kita ingin juara kembali. Tapi juga kita melihat bahwa ada target yang lebih besar yaitu Asia. Sehingga target kita di musim depan tidak hanya menjadi juara di Liga 1, tapi juga ingin berprestasi sejauh mungkin di Asia. Itu pun juga yang melandasi beberapa pemain baru yang kami bawa nanti, itu pemain-pemain yang sudah terbiasa main di Asia. Jadi mereka udah tahu kultur di Thailand, kultur di Korea, kultur di Jepang, kultur di Timur Tengah gitu. Jadi kita cari pemain-pemain yang udah punya kebiasaan di sana supaya bisa membawa experience itu ke dressing roomnya kita. Jadi targetnya itu. Well it's a clue ya sebenarnya. Nama-namanya tadi saya udah langsung sebut kota, mesti ditambahin yang nggak ada nih. Langsung gitu. Guys tadi kalau peka gitu langsung lah buka teng gitu ya. Ya ada beberapa pemain lah gitu. Tapi intinya itu kita ingin berprestasi, tapi in the same time kita juga ingin mulai invest di infrastruktur. Jadi kita ingin mulai ngelihat ada progres pembangunan di training ground, training center, lapangan pendamping, dan ingin mulai melihat GBLA semakin indah ke depannya dan segala macam. Because as you said ini nggak melulu tentang timnya aja, tapi secara menyeluruh gitu kita membangun tadi apa Persib, Kampung Persib. Nah, tapi mungkin ini ya sambil menuju closing gitu ya. Kita bener pengen kemarin kan udah tuh diumumin 1 Sadil Ramdhani. Ini pengumuman keduanya kapan nih Kang? Seminggu lagi kah, 2 minggu lagi kah, bulan ini apa bulan depan gitu? Bisa hari ini kan sore. Kan nggak tahu, nggak tahu. Coy, jadi apakah bulan Juni ini kan, ini tanggal berapa? Ini tengah Juni 12. Ya? 12. Sampai ke belakang masih ada lah tuh ya sekitar 2 mingguan lebih. Ada lagi nggak Inul? Jadi target kita adalah sebelum tim berkumpul di tanggal 30 Juli, semua pemain udah kita umumkan. Oh wow. Ya. Wow, berarti jadi, Juni ini semua muncul ya? Ya, karena belajar dari musim lalu, kita telat ngumumin pemain, telat kedatangan pemain sampai ada pemain yang nggak bisa main di awal musim segala macam. Musim ini kita belajar semua pemain harus lengkap sebelum semuanya kumpul sebelum di first training. Sebelum first training. Enggak, bahkan sebelum first training. Sebelum first training ya? Training pertama kita tanggal semua berarti? 30 Juni first training. Kita target sebelum tanggal 30 Juni semua pemain itu udah kita announce. Oh bentar. Kalau kita ngobrol dari tadi kan Kang Adit ini orang yang sebenarnya tuh terplan gitu, terencana. Terus tadi sebenarnya dia udah ngomong tuh dari sini. Feeling aing mah ya, kayaknya sebenarnya pemainnya udah ada. Ya kan tinggal diumumin aja satu-satu, betul? Betul. Udah, tungguin Videotron di mana? Tadi dulu bentar. Guys, tungguin Videotron. Sama truk. Sisanya jadi kayak games ya. Kita mau cari clue. Di manakah pemain Persib akan muncul gitu, keren banget. Nanti kita doakan ya sukses selalu pastinya. Amin. Sebenarnya bukan hanya untuk Persib Bandung aja, tapi tentu setiap kita berdoa berbicara tentang sepak bola Indonesia, kita doakan sebagai keseluruhan sepak bola Indonesia yang lebih baik,
yang lebih bisa kita nikmati dengan cinta, Amin. tidak ada lagi banyak drama yang tidak kita Amin, inginkan, amin. tapi maju terus berkembang hingga mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Itu yang kita doakan bersama ya Kang ya. Amin, amin. Kang Adit ini terima kasih banget obrolan yang sangat luar biasa yang sangat ditunggu pastinya baik ditunggu oleh bobotoh maupun pecinta sepak bola Indonesia karena memang kita masih akan menghadapi beberapa waktu hingga nanti kita mulai lagi gitu ya. Tapi kan kita masih menantikan kira-kira apa aja strategi dan tentunya kita masih tebak-tebakan siapa aja pemain yang bakal muncul satu-satu sampai tanggal 30 Juni. Juni nanti. Kang Adit terima kasih sekali. Terima kasih banyak sudah diundang. Selalu Kang ya, jangan Sama-sama. kapok, punten banget kalau ada Enggak salah, kapok. maaf-maaf. Soccer People itu dia tadi ya perbincangan kita dengan Deputi CEO dari Persib, Kang Adit yang sudah main ke sini. Mudah-mudahan menyenangkan perbincangannya, kita akan jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu ya, dah.